Assalamualaikum, kembali lagi di Simply Property. Oke, gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Terus rezekinya lancar, hidupnya barokah, investasinya berlimpah. Oke, kali ini kita akan bahas tentang 3 cara mengetahui harga tanah dengan tepat. Nah, gimana sih mengetahui harga tanah dengan tepat? Misalkan kalau kamu mau beli tanah tapi masih bingung, kok ada ya tanah yang harganya tinggi, ada juga yang harganya rendah, ada juga yang pas-pasan gitu ya. Ya gitulah, banyak-banyak. Nah, caranya biar kamu nggak bingung dengan harga tanah ini, ada 3 cara. Yang pertama adalah cek NJOP-nya. Nah, apa sih itu NJOP? Biasanya NJOP itu ada di PBB, Pajak Bumi Bangunan. Nah, biasanya setiap tanah yang punya sertifikat ada NJOP-nya, ada PBB-nya. Kamu bisa lihat di PBB-nya, minta sama penjualnya, minta fotokopian PBB-nya, atau lebih gampang lagi minta fotonya, kirim aja ke WhatsApp. Nah, nanti di situ ada tulisan di bagian tengah biasanya ada NJOP. NJOP-nya berapa? Bisa dilihat dari situ. Apa sih NJOP ini? NJOP adalah nilai jual objek pajak. Jadi, seringnya digunakan pemerintah dalam menentukan harga pajak. Entah biasanya untuk urusan jual beli, atau ya ganti rugi penggusuran, atau ya lain-lain. Biasanya cara hitung tanahnya dengan menggunakan dasar NJOP ini. Kemudian, apalagi sih cara yang kedua? Cara yang kedua adalah dengan survei harga pasar. Nah, ini yang paling gampang. Biasanya kalau mau cari tanah, kamu cari tanah dulu di internet, atau biasanya di marketplace, atau di e-commerce yang tentang untuk jual rumah, jual tanah gitu kan, banyak ya. NJOP bisa sih, tapi harus tanya sama penjualnya kan, ya jadi agak repot juga. Kalau survei harga tanah, biasanya kamu tinggal cari tanah yang kamu tuju, misalkan di daerah di daerah Soloraya misalkan, di daerah kota apalagi. Nah, kamu bisa cek di situ. Biasanya sudah harga tanahnya ketera di situ. Berapa sih per meter harganya? Misalkan 2 juta per meter atau 3 juta per meter. Ada langsung. Biar nggak repot, kamu bisa list lokasi mana aja yang mau kamu beli tanahnya. Kalau nggak, harga-harga mana aja sih yang sesuai dengan budget kamu. Itu kamu cari, terus kamu tandain nih. Ada satu lahan, terus yang lahan satunya dibandingkan, gitu ya. Jadi biar nggak dari satu sumber aja. Itu dia survei harga pasar. Oke, yang ketiga adalah berdasar fasilitas di sekitarnya. Jadi ini faktor yang paling menentukan. Kalau seumpamanya tanahnya ada di daerah perkotaan, otomatis harganya pasti tinggi, ya kan? Karena fasilitasnya banyak, dekat dengan berbagai fasilitas umum, jalan raya, jalan gede gitu. Pasti harganya mahal. Apalagi kalau di daerah kotanya, pas di kotanya banget, pas di jalan raya banget, pasti udah harganya udah belasan juta nih, pasti. Karena pusat bisnis ya kan, jadi untuk harga pasti lebih tinggi. Beda lagi dengan daerah yang masih berkembang. Untuk daerah-daerah pinggiran kota, itu harganya lebih rendah. Tergantung juga kamu mau cari properti untuk apa dulu, tujuannya apa. Misalkan untuk dijadikan ruko, nah pasti kamu carinya daerah yang ramai kan. Dan tentunya harga tanahnya beda dengan tanah yang untuk perumahan. Kalau tanah yang untuk perumahan biasanya agak lebih jauh sedikit dari kota, cuman sudah padat penduduk juga, jadi nggak masalah. Tergantung dengan kebutuhan kamu untuk beli tanah tersebut. Kamu juga bisa cek fasilitas-fasilitas apa yang ada di sekitarnya. Misalkan tanah di daerah ramai nggak sih? Terus dekat dengan apa aja, misalkan sekolah, pasar, terus rumah sakit, pintu tol. Nah, pintu tol itu biasanya sering dicari ya. Terus kemudian stasiun, kereta, dan lain sebagainya. Itu dia yang biasanya bikin harga tanah itu mahal, tinggi gitu lah. Nggak mahal kok. Semua tanah itu murah kalau ada uangnya, ya kan? Nah, kalau harga tanah yang lebih rendah, kamu bisa cari di pinggiran-pinggiran kota. Di ring 2, orang-orang properti ada nyebutnya ring 1, ring 2, ring 3. Ring 1 itu sekitar di tengah-tengah kotanya. Dan ring 2 ada di sekitar setelah kotanya, jadi pinggiran-pinggiran kota. Dan ring 3 adalah di luaran kotanya. Jadi gitu. Kalau kamu cari yang untuk pusat bisnis, tentu ring 1. Kalau kamu cari yang untuk rumah, untuk investasi aja, itu yang ketiga. Yang kedua, ring 2 itu untuk bisa untuk bisnis juga, bisa untuk perumahan juga. Oke, itu dia video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. See you in the next video. Terima kasih.